Selamat pagi, Bang Juma. Pagi Bang. Eh, Memang yang Abang Juma tadi paparkan kan itu kan menurut kepercayaan Abang kan. Tapi kalau bagi kami, Bang, ya Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kami semuanya umat Kristen, Bang. Jadi kalau Abang Juma bilang tadi sesuai keyakinan Abang kan lain kan. Jadi kalau kami Kristen itu sudah di dalam diri kami Roh Kudus itu, Bang. Begitu, Bang. Baik, baik. Saya akan buktikan pelan-pelan kalau yang ada pada diri orang Kristen itu bukan Roh Kudus. Yang pertama, menurut Bible, Roh Kudus atau Roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang gaib. Dia akan mengajarkan segala kebenaran. Kenapa saya katakan bahwa yang ada di dalam diri Kristen itu bukan Roh kebenaran atau bukan Roh Kudus? Kita lihat di dalam dalil 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita lihat di sini penekanan daripada petua yang muncul di 1 Yohanes 4 nomor 1 ini. Jangan percaya setiap roh. Artinya ada roh-roh yang memang tugasnya untuk menyesatkan manusia. Percayalah kepada roh yang datang dari Tuhan. Artinya kalau roh itu datang dari Tuhan, maka dia akan mengajarkan firman Tuhan. Mari kita buktikan. 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu bagiku halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Hanya iblis yang menghalalkan segala sesuatu. Itu dulu. Kemudian 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Hanya iblis yang membolehkan segala sesuatunya. Kalau dia roh dari Tuhan, sudah pasti memiliki aturan-aturan kebenaran. Ada item-item, ada rukun-rukun, ada aturan-aturan main yang harus dilakukan oleh manusia dan yang tidak harus dilakukan oleh manusia. Tapi iblis senantiasa menghancurkan segala aturan Tuhan dengan membolehkan segala sesuatunya. Ini tanda-tanda. Terus kita lihat juga di dalam 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam hati nuranimu. Ini tanda-tanda. Karena kalau kita berbicara mengenai roh kebenaran, roh yang datang dari Tuhan pasti membimbing manusia kepada makanan-makanan yang halal. Makanya dikatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Nah, kita lihat bukti akhir. Orang Protestan, orang Katolik, Advent, dan sekte-sekte yang lain, bahkan dalam satu gereja, terkadang kita temukan Kristen, bahkan para pendeta dengan pendeta satunya bertentangan. Mana Roh Kudus yang katanya Tuhan di dalam diri orang-orang Kristen? Adanya permusuhan antara Kristen dengan Kristen. Roh Kudusnya ngapain? Yang betul adalah ketika yang dimaksud oleh Al-Quran Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, maka Roh Kudus datang hanya memberikan panduan kepada manusia berupa kitab suci. Itu tugas daripada Roh Kudus. Roh Kudus menorehkan kemudian aturan dalam kitab suci. Nanti manusia apakah dia mau mengikuti aturan itu atau tidak. Jadi Roh Kudus tidak datang kepada setiap manusia, enggak. Roh Kudus datang kepada seorang nabi, nabinya kemudian menerima pengajaran dari Roh Kudus, kemudian pengajaran itu dituangkan dalam sebuah kitab. Di kitab inilah kemudian akan menjadi panduan kepada seluruh manusia. Apakah manusia itu ingin menerima dan menjalankan ajaran Roh Kudusnya atau tidak. Karena kalau tidak demikian, contoh, ketika saudara-saudara Kristen ditanya, bagaimana hukum pembagian harta warisan di dalam agama Kristen? Kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai hitungan 2 detik sebelum kiamat. Kita akan menemukan ucapan-ucapan yang berbeda-beda antara Kristen satu dengan Kristen yang lain, menandakan bahwa Roh Kudus sebagai pembimbing kepada jalan kebenaran itu tidak ada di dalam diri mereka.
Tapi kalau Islam yang ditanya, maka sejatinya Islam akan kembali kepada kitab suci Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fakta. Jadi sekali lagi sahabatku dan juga saudara-saudaraku Kristen, bahwa di dalam diri Kristen tidak ada Roh Kudus. Yang ada adalah roh yang diduga penyesat. Demikian untuk sementara. Insya Allah. Silakan Pak Mi. Silakan. Teman-teman sambil di tap ya, tap layar biar kuat komannya. Lanjut Pak Mi. Oke Bang. Jadi gini Bang. Kalau selain umat Kristen mungkin mengatakan bahwa Yesus sebagai nabi ya Bang ya. Kalaupun nabi Yesus itu, dia bukan nabi palsu atau penyesat. Dan dia juga kan sudah membuktikan, bahkan Yesus sendiri pun dibaptis. Jadi kami umat Kristen ini kalau sudah dibaptis berarti sudah ada Roh Kudus dalam diri kami, dan Yesus sendiri pun sudah menyatakan kalau Kristen itu dalam diri masing-masing umat Kristen, Bang. Gitu, Bang. Baik. Baik. Jadi ini hal yang menarik ya teman-teman. Ketika kemudian saudara kita dari Kristen mengatakan bahwa Yesus sendiri itu adalah seorang nabi. Imannya umat Islam jelas. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Iman daripada Islam itu ya berpatron kepada Al-Qur'anul Karim, di mana dalam Al-Quran menerangkan seorang anak yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah seorang nabi. Jadi iman kami, Yesus nabi. Kami tidak ragukan itu. Permasalahannya hari ini adalah Yesus yang adalah nabi mengajarkan pengikutnya untuk kembali kepada hukum Taurat. Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Ini pengajaran Nabi Yesus. Tapi pengajaran Yesus Kristus yang datang kepada Paulus yang diduga roh yang jahat itu mengajarkan untuk menghapus hukum Taurat. Bisikannya kepada Paulus itu bisa kita lihat di dalam Filipi 2, Efesus 2 nomor 15. Apa bisikan roh jahat yang datang kepada Paulus, yang diduga roh jahat yang datang kepada Paulus? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan, ketentuan dan aturan yang ada di dalamnya. Antara ajaran Nabi Yesus yang mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan hal itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, versus ajaran roh yang diduga mengaku Yesus Kristus. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Makanya tadi muncul bisikan-bisikannya kepada Paulus, segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh untukku, segala daging bisa kau makan. Itu bisikan-bisikan dari yang diduga sebagai roh jahat. Makanya dikatakan tadi dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah roh, bukan Yesus. Bukan Yesus yang Nabi Yesus. Kalau Nabi kan daging, Nabi ini daging, Nabi ini manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia, berarti bukan Nabi Yesus. Kita lihat dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi yang mengajari aku Injil adalah Yesus Kristus yang bukan manusia. Berarti Yesus Kristus yang berupa roh yang datang kepada dia. Ingat saudara, ketika ada kemudian
pemahaman opini dari saudara-saudara kita Kristen bahwa yang keluar dari kubur makan daging, minum madu itu adalah makhluk berdaging, sedangkan yang datang kepada Paulus adalah makhluk yang tidak berdaging. Waspadalah waspadalah kepada roh-roh jahat. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus ini adalah roh, bukan manusia, apalagi Tuhan. Ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Kalau Nabi Yesus itu dibaptis, dia dibaptis atas nama Bapa saja. Tidak ada penambahan atas nama Bapa, atas nama Yesus, atau atas nama Roh Kudus. Itu nggak ada. Sedangkan setelah kejadian, orang-orang Kristen dibaptis dalam 3 Tuhan. Nah ini saudara, bukan saya mengucilkan, saya hanya ingin menggelitik hati kita semuanya, pikiran kita untuk belajar lebih jauh bahwa Roh Kudus itu adalah Gabriel, sedangkan yang datang kepada Kristen ini bukan Gabriel, bukan Roh Kudus, tetapi diduga adalah roh penyesat. Demikian. Masya Allah. Silakan Pak Ami. Dibuka mute-nya Pak. Bro. Oke Bang. Jadi begini Bang. Oke, izin saya bertanya nih. Saya cuma bertanya. Bentar Pak Jess, setelah dari selesai Pak Mi ya. Pak Jess, bentar. Pak Mi mau menanggapi dulu ya. Nanti dulu bertanyanya. Biar tidak lari dulu dari pembahasan, biar kita dapat poinnya ya. Silakan Pak Mi. Jadi Bang Juma, kalau kami Kristen ini tetap bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kami, dan Yesus itu adalah penyelamat kami dan suri tauladan kami. Jadi artinya walaupun kami sudah ada Roh Kudus Bang, tetapi kami tidak menjalankan ajaran-ajaran Yesus, itu kami bukan Kristen sejati juga itu namanya Bang. Jadi kami itu walaupun sudah ada Roh Kudus dalam diri kami, kami harus tetap mengikuti ajaran-ajaran Yesus Bang. Baru yang kedua, kalau Abang bilang tadi kan kalau bagi kami Allah itu tetap satu, sesembahan kami itu tetap satu, namanya Allah. Jadi kalau Allah itu kan di kejadian yang Abang bilang tadi kan Allah kan ada di situ, Allah berfirman kan. Kemudian ada roh Allah pun ada di kejadian itu Bang. Jadi itu kan roh Allah, kemudian firman Allah. Ya firman Allah itulah Yesus kan. Kayak itu Bang. Baik saudara. Jadi identifikasi Roh Kudus atau malaikat Jibril sesuai dengan apa yang saya uraikan di awal, jelas bisa saudara lihat dalam Bible. Hanya dengan mengontraskan kemudian 2 data dalam kitab Matius dengan kitab Lukas, di mana 2 kitab ini masing-masing membahas penyampai pesan, penyampai berita gembira dari Allah kepada Ibunda Maria. Dalam data Matius, Gabriel diidentifikasi dengan sangat jelas, gelarnya adalah Roh Kudus sebagai penyampai berita gembira kepada Maria. Dan dalam data Lukas, Gabriel diidentifikasi dengan namanya sebagai penyampai pesan gembira kepada Maria. Coba Anda dengarkan apa yang saya bacakan ini. Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Itu dicatat. Sedangkan di dalam Lukas 1 nomor 26 sampai nomor 27, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Lebih jelasnya begini, identifikasi yang muncul kemudian dapat dilihat di dalam Al-Quran dengan mengkontraskan 3 data yang masing-masing membahas penyampai wahyu dari Allah. Yang pertama tadi yang saya sudah bacakan kepada saudara, bagaimana dikatakan bahwa wa innahu latanzilu rabbil alamin tanazabihi ruhul amin. Dialah ruhul amin yang mengajarkan kemudian
wahyu, ilham kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Dialah Jibril yang mengajarkan kemudian Al-Qur'an wahyu, ilham kepada baginda Rasul Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril yang saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga, kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Lagi-lagi Roh Kudus mengajarkan Al-Quran dengan kebenaran, yang mana Al-Quran ini diterima dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, Jibril tidak lain adalah Roh Kudus. Sedangkan di dalam agama saudara, agama Kristen telah meninggikan derajat Jibril dengan gelar Roh Kudus sehingga memiliki hubungan kemitraan dengan penciptanya, Allah. Sedangkan dalam konsep ketuhanan Tritunggal, Roh Kudus ini yang tadinya hanya sebagai penyampai pesan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri melainkan apa yang didengarkan, dilantik, dinaikkan stratanya, levelnya setara dengan Allah. Kekeliruan yang sangat-sangat fundamental. Sedangkan kalau di Islam meneguhkan kembali keesaan Allah yang secara tegas menentang segala bentuk ideologi politisme atau animisme atau Helenisme, itu tak ada dalam Islam, sehingga tetap memandang Jibril atau Roh Kudus hanya sebagai malaikat Allah yang hanya menyampaikan pesan-pesan ilahi atau ilham kepada para nabi. Siapa yang menghantarkan saudara Kristen mendudukkan kemudian Jibril yang adalah Roh Kudus naik level menjadi Tuhan? Itulah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis itulah yang telah memberikan janji-janji kepada mereka. Iblis itu yang membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan, menjanjikan kebohongan, menjanjikan kepalsuan belaka kepada mereka. Kalau kita tanya kepada saudara-saudara kita Kristen yang kita cintai, di mana datanya kalau Roh Kudus itu setara dengan Allah? Di mana datanya kalau Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri? Sedunia Kristen tidak akan pernah bisa memberikan data. Kenapa? Karena sejatinya itu hanya angan-angan kosong belaka yang didatangkan dari roh yang Yesus minta supaya murid-muridnya agar waspada kepada setiap roh, karena jangan sampai dipalingkan kemudian. 1 Yohanes 4 nomor 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi ini adalah orang-orang yang mengaku menerima firman, orang-orang yang mengaku menerima wahyu, orang-orang yang mengaku mendapatkan penglihatan. Dan mustahile Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, dan seluruh penulis Bible yang lolos kanon dan surah-surah Paulus, kalau tidak mengaku menerima ilham, mustahil mereka menulis. Dengan kata lain, mereka ngaku atau tidak mengaku, mereka suka ataupun tidak suka, tetaplah mereka wajib hukumnya dilabeli nabi. Lalu kemudian kita pretelin apakah mereka itu nabi asli atau mereka adalah nabi palsu. Jika ajarannya bertentangan dengan Tuhan, maka sudah pasti nabi palsu. Tapi kalau ajarannya berkesesuaian dengan ajaran Tuhan, maka itu bisa kita uji apakah dia nabi, benar-benar nabi. Demikian. Masya Allah, barakallah, Gurunda. Silakan, Bang Mi. Bang Mi, Yuk, silakan. Abang menyimak nggak dari tadi? menyimak. Oh, bagus, siap. Lanjut, Bang. Lanjut, silakan ditanggapi. Kalau berdebat, saya tidak pandai. Pasti kalah saya dengan Bang Juma. Tapi ya Bang Juma, kalau di Kristen itu yang saya tahu murid Yesus itu yang sama Rasul Paulus itu bukan nabi tapi rasul. Artinya kan rasul berarti langsung Yesus yang memerintahkan mereka, kan gitu Bang. Jadi mereka bukan nabi palsu, mereka adalah rasul. Jadi tidak ada nabi lagi Bang. Terakhir tidak ada lagi rasul yang saya tahu di kitab kita Bang ya. Itu aja komen saya Bang. Izinkan saya membacakan Kisah Para Rasul 13 nomor 1.
Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi kalau saudara mengatakan tak ada lagi nabi, ini Bible harus ditipek sini, dihilangkan kemudian sebagian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, artinya bercerita setelah kenabian Yesus. Karena di Antioquia ini ada Barnabas, ada Paulus, dan di situ deretan nabi-nabi yang disebutkan. Alhasil, Paulus juga duduk sebagai nabi. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, dan juga ada Lukias, ada Menachem, dan juga ada Saulus, nabi. Nah, sedangkan saudara-saudara Kristen saya ini hanya korban dari terjemahan yang dilakukan oleh lembaga Kristen itu sendiri. Makanya biasa saya katakan lai lembaga, lupa ayat Injil. Karena mengada-ngadakan sesuatu pengajaran kepada umat Kristen tanpa berdasar kepada original teks, tetapi hanya seenak perut aja. Yang penting bisa memurtadkan umat Islam apapun mereka lakukan, termasuk menggunakan istilah rasul. Rasul itu adanya berasal dari Islam. Tak ada kata rasul di luar Islam. Tetapi digunakan oleh lembaga Kristen pada tempat yang tidak seharusnya, yang jadi penyebab utama membutakan jemaat-jemaat Kristen sehingga mereka tidak bisa membedakan antara nabi dan rasul, rasul dan nabi, nabi dan rasul. Nabi ini adalah level pertama. Rasul itu tingkatannya lebih tinggi. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, sedangkan rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan berkewajiban menyampaikan wahyu itu kepada seluruh umatnya. Tidak bisa menjadi rasul tanpa melalui tangga Nabi. Seibarat tidak bisa menjadi sarjana tanpa melalui tangga SMA. Kalau ada sarjana tapi tidak tamat SMA, itu sarjana palsu. Kalau ada rasul tanpa melalui tangga Nabi, itu rasul palsu. Dengan kata lain, rasul palsu sama dengan nabi palsu. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Tolong sampaikan kepada lembaga Bible, Bang Suma mengatakan itu. Jadi kalau lembaga Bible mengatakan Paulus rasul tapi dia bukan nabi, itu koplak. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan, tidak berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah orang yang menerima firman dari Tuhan, yang berkewajiban untuk melaksanakan demi dirinya dan juga demi umatnya. Itu rasul. Jadi kalau rasul itu levelnya tinggi, nabi tidak. Nabi hanya untuk dirinya. Tapi kalau sudah rasul, itu berarti dia memiliki kewajiban sebagai nabi untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada umatnya. Jadi Paulus, di samping kisah para rasul 13 nomor 1 mengatakan dia adalah seorang nabi, kitabnya 13 buku ini, kalau dia bukan nabi, maka jelas bukunya bukan firman Tuhan, bukan sabda para nabi, dan juga menyatakan bahwa buku yang ditulisnya itu berasal dari bukan Yesus anak Maria. Di mana dia mengatakan bukunya bukan dari Yesus anak Maria? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini dari Allah demi untuk mendapatkan kemudian keuntungan yang sedikit. Paulus menulis buku hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Apa itu? Hanya demi untuk mendapatkan gelar rasul. Itu toh, tak ada yang lain. Sedikit aja. Tapi celaka. Apa buktinya? Matinya sangat mengenaskan. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Jadi Roh Kudus sama dengan Gabriel. Jibril sama dengan Roh Kudus. Kalau levelnya Roh Kudus diangkat sedikit, maka itu menyalahi aturan mainnya Yesus. Aturan mainnya Yesus, aku akan minta kepada Bapa agar mengutus Roh Kudus, di mana Roh Kudus ketika ia datang, dia adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Satu hal yang kecerobohan di sini. Ketika saudara saya mengatakan Tuhan kami satu, tetapi bagaimana dengan Roh Kudus yang Anda juga tuhankan? Sedangkan Roh Kudus mau ditarik pakai tali tambang sekalipun untuk naikkan levelnya, tidak akan pernah bisa. Kenapa?
karena dia adalah hakikat makhluk yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan pencipta langit dan bumi bebas. Dia memiliki sifat berkata-kata. Dia bisa mengatakan apapun sesuai yang apa yang tertulis di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pencipta langit dan bumi ketika hendak mengadakan segala sesuatu cukup mengatakan cing, maka semuanya jadi. Cukup mengatakan kun, maka semuanya ada. Sedangkan Roh Kudus yang ada menurut Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Alhasil dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Jadi ketika saudara menuhankan Roh Kudus, lalu Anda mengatakan saya punya satu Tuhan yaitu Allah, termasuk Roh Kudus, kekeliruan, kecerobohan yang sangat dahsyat. Karena Roh Kudus ini bukan Tuhan, tapi Anda anggap Tuhan, dan Anda anggap Tuhan Anda satu. Yang betul adalah Tuhan Anda tiga, satunya tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, yang satunya bebas mau mengatakan apa saja. Kenapa bisa demikian? Kembali kepada Al-Quran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Yang membuat Anda punya angan-angan seperti itu adalah iblis. Karena memang dari awalnya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Penyesat bergelar Yesus Kristus ini, kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti penyesat itu bernama siapa? Yesus. Dan dia berkata akulah Kristus. Berarti penyesat ini bergelar apa? Yesus Kristus. Mari kita ukur. Adakah sosok yang datang setelah Yesus terangkat ke langit kepada seseorang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus? Jawabannya ada. Kepada siapa Yesus yang diduga palsu ini datang? Kepada Paulus. Di mana itu tertulis? Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22. Paulus menuju ke Damsyik. Tiba-tiba dia mendengarkan suara dari langit dan berupa cahaya saja. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus. Makhluk inilah, roh inilah, setelah datang kepada Paulus, membuat Paulus mendirikan sebuah sekte pengajaran yang disebut Kristen. Bisikan makhluk yang bernama Yesus Kristus inilah yang menghantarkan kemudian Paulus mengobrak-abrik hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan bahwa Taurat itu sampah, Taurat itu adalah kutukan, Taurat itu tidak membawa kepada keselamatan, Taurat itu tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah makhluk yang datang kepadaku bernama Yesus Kristus. Tak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain yang bernama Yesus Kristus. Itu ucapan Paulus dari bisikan roh yang datang kepada yang ngaku Yesus Kristus. Sedangkan pada ufuk yang berbeda, yaitu Yesus Kristus selama 33 tahun hidup, 3 tahun inti pengajarannya, apa ucapan beliau? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Lalu siapa dia yang sok hebat yang datang kepada Paulus menghantarkan manusia menjadikan dirinya Tuhan yang mengaku Yesus Kristus? Mundur kita selangkah, ternyata ada nasihat Yesus yang asli kepada Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau seorang atau sesosok atau seroh yang bergelar Yesus Kristus mencari pengikut, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, maka seluruh bangsa yang menjadi pengikutnya akan bergelar Kristen. Sebab Kristen itu sendiri artinya pengikut Kristus. Tidak ada kata Kristen ini muncul di pengajaran Yesus dalam proses belajar mengajar pada saat dia konseling terhadap murid-muridnya Bani Israel. Nama Kristen itu tak ada.
Kristen muncul berdasarkan Kisah Para Rasul 11 nomor 26 nanti di Turki, tepatnya di Antioquia. Setahun mereka bersama dengan Paulus ini. Setelah Paulus kedatangan makhluk yang mengaku Yesus Kristus, pengikutnya kemudian disebut Kristen. Dan memang diceritakan oleh asistennya Paulus sendiri dalam Lukas, dalam Kisah Para Rasul oleh Lukas, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan Paulus ini adalah tokoh dari sekte Kristen. Ini data. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tak lain adalah iblis yang terkutuk. Kalau ternyata Yesus betul, ucapan Yesus, Nabi Yesus anak Maria itu betul, ternyata apa yang diucapkannya itu terbukti, dan Yesus yang adalah Nabi Yesus itu bukan pembohong, maka Al-Quran benar bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah setan. Dan kalau Al-Quran benar, maka Yesus pun Yesus Kristus itu terindikasi kuat. Kenapa? Karena tidak ada sekelompok manusia pengikut Kristus penyesat ini yang bisa kita identifikasi. Kalau bukan Buddha, bukan Islam, bukan Yudaism, bukan ateis, bukan. Satu-satunya kandidat sekelompok manusia yang disesatkan oleh penyesat bergelar Kristus tak lain dan tak bukan adalah Kristen. Pahit memang pahit, tetapi suka ataupun tidak suka, kebenaran itu harus dituangkan ke atas muka bumi, supaya yang mau selamat silakan berkemas diri, yang tidak mau selamat silakan percaya sampai ajal ajal datang. Silakan. Insya Allah. Pak Mi, dibuka mute-nya Pak Mi. Silakan Pak Mi kalau ingin menanggapi silakan. Tapi kalau Pak Mi bingung karena memang Pak Mi ini jarang baca Biblos, mungkin boleh bertanya. Silakan Pak Mi, silakan. Oke Bang. Jadi tadi kan Bang Juma bilang Paulus menerima perintah dari mana tadi? Iblis lah ya, bukan dari Yesus. Tapi kan kalau di kitab kita kan memang langsung menerima perintah dari Yesus, makanya dia menjadi seorang rasul. Dan satu lagi, inilah kenapa kita menyebut Yesus itu Tuhan, karena memang suara Allah yang disampaikannya kepada rasul-rasul ini. Mungkin itu aja yang bisa saya apakan Bang. Oke, baik saudara. Saya kasih pembuktian berdasarkan Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Anda baca Galatia 1, pelan-pelan Anda baca. Nomor satunya, dari Paulus seorang rasul. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia. Berarti bukan karena anak Maria. Bukan oleh manusia. Berarti bukan anak tirinya Yusuf. Melainkan oleh Yesus Kristus. Wadaw. Yesus Kristus yang mana ini? Saya ulang. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia. Berarti bukan karena Yesus anak Maria. Bukan oleh seorang manusia. Berarti bukan anak tirinya Yusuf. Melainkan oleh Yesus Kristus. Nah, terindikasi kuat kan? Jelas dia mengatakan bahwa bukan manusia. Sejak kapan Maria tidak melahirkan manusia? Kita loncat ke data nomor ke-11-nya, penegasan Paulus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Berarti bukan Injilnya anak Maria. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Berarti bukan diterimanya dari anak tirinya Yusuf. Dan bukan manusia yang mengajarkan Injil itu kepadaku. Berarti bukan Yesus, Nabi Yesus bukan. Sebab Nabi Yesus adalah manusia.
tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Aduh, ada apa ini? Sejak kapan Maria melahirkan bukan manusia? Olehnya itu kemudian saudaraku, catat muara yang akan saya sampaikan ini. Catat. Ketika Yesus sejenak ingin terangkat ke langit, pada data Matius 24, Yesus dan murid-muridnya di Bukit Zaitun membicarakan satu hal rahasia yang sangat-sangat prinsip. Jadi sekali lagi, Yesus memanggil muridnya di Bukit Zaitun berdasarkan Matius 24, menceritakan tentang rahasia besar, rahasia yang sangat-sangat dahsyat, antara hidup dan mati, antara sesat dan selamat. Murid bertanya, wahai guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Sebab engkau ingin pergi kan? Yes. Lalu ketika engkau datang, apa tanda kalau yang datang itu adalah kamu? Ini pembicaraan rahasia. Yesus membocorkan kemudian rahasia itu kepada muridnya. Wahai murid-muridku, dengarkan. Tanda-tanda kedatanganku, satu, akan ada cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Dua, matahari menjadi gelap. Tiga, bulan tidak bercahaya. Empat, bintang-bintang jatuh dari langit. Lima, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Enam, aku akan nampak di tengah langit. Tujuh, seluruh manusia akan mengheboh di dunia ini, meratap seratap-ratapnya. Delapan, dan mereka seluruh manusia akan melihat aku datang di tengah-tengah langit. Murid-muridnya kemudian mengetahui, oh, jadi kalau antum yang datang, artinya kalau engkau yang datang, berarti tanda-tanda itu menyertaimu. Yes, listen to me please. Ketika saya datang, kata Yesus, tanda-tanda itu menyertai aku. Nah, terdiam sejenak. Itu diterangkan di dalam Matius 24, nomor 27, nomor 29, nomor 30. Baca itu baik-baik. Setelah terjadi keheningan, Yesus melanjutkan. Apakah Anda pada sudah mendengarkan tanda-tanda kedatangan saya? Sudah, paman? Oke, bagus. Ingat, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu, mengatasnamakan namaku dan berkata akulah Kristus. Waspada, waspada. Jangan percaya kalau tanda-tanda itu tidak ada. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan pergi ke situ. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang mengaku ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, di bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu. Ini nomor 24-nya di data 24. Sebab Yesus palsu alias Kristus palsu dan nabi-nabi palsu alias rasul palsu akan datang dan muncul untuk melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yesus ulang lagi, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Camkan. Baik, paman. Benar-benar camkan. Yes, paman. Jadi apabila ada orang berkata ada aku Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Yes, baik. Kalau ada yang berkata ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Siap, komandan. Sebab kedatanganku akan dibarengi dengan tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan jatuh, kuasa-kuasa langit akan bergoyang-goyang, dan aku akan nampak di tengah langit, dan seluruh manusia akan melihatku.
Kalau itu belum terjadi, 1 miliar, 3 miliar, seluruh dunia mengatakan kepadamu bertemu dengan aku, ingat, jangan kamu percaya. Setuju? Setuju. Sekarang pertanyaannya, Anda percaya kepada sosok roh yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus Kristus, tetapi tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang-bintang berjatuhan, itu tidak ada mengikutinya. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya, itu adalah penyesat. Al-Quran mengatakan di dalam surah As-Zukhruf ayat 61, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa alaihissalam, kedatangannya tersebut benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kalau Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, itu tanda-tanda hari kiamat. Kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap. Oh, tanda kiamat dong. Bulan tidak bercahaya. Oh, tanda kiamat. Bintang-bintang berjatuhan. Jelas tanda kiamat. Kuasa-kuasa langit akan terguncang. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh dia Isa benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Makanya ketika ada seorang Islam mengaku bertemu dengan Yesus, saya terkentut-kentut. Saya tahajud bertemu dengan Yesus, saya lihat matahari bersih-bersihan, saya kentut lagi mendengarkan informasi kayak begitu. Ada lagi yang salat tahajud, lalu kemudian dikasih ilham, katanya harus dia umroh, jual kambing, jual kandang kambing juga, jual sandal jepit, umroh. Ternyata dia sudah rencanakan, sampai di Ka'bah dia tawaf, pulang dari Mekah dia bersaksi, aku bertemu dengan Yesus dan Yesus kulihat nampak di atas kapal loh. Saya mendengarkan itu terkentut-kentut pula. Saya banyak kentut gara-gara orang yang suka bohong bertemu dengan penyesat. Ada yang sedang berpuasa, sedang menunggu waktu sahur, tiba-tiba ada angin kencang meniup jendela. Gezub. Aku melihat cahaya seorang berdiri dengan jubah putih, rambut panjang, mata bersinar, wajahnya putih seperti kilat. Dan dia berkata, akulah Yesus. Akhirnya hari Sabtu juga aku ke rumah pendeta dan minta dibaptis. Lagi-lagi aku terkentut-kentut mendengarkan kebodohan dan kemahlulan orang-orang seperti itu. Sekarang kita kembali kepada tema. Salahkah Al-Quran ketika mengatakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un? Tanda kedatangan Nabi Isa, pertanda hari kiamat. Ketika Yesus ditanya, guru, ajarkan kepada kami, karena akan banyak penyesat datang toh. Yes. Ngaku namamu? Ya. Dia ngaku Kristus juga? Oh iya. Bisa melakukan mujizat juga? Oh bisa. Dan dia memerintahkan seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya? Iya. Lalu itu bukan kamu? Bukan. Apa pembeda antara dia dengan kamu, wahai guru? Kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari tutup, tak ada lagi belanja pakaian. Bukan matahari itu. Matahari maksudnya matahari, sumber tata surya kita, tidak lagi bercahaya, gelap. Bulan gimana? Bulan mana tahu ada lagi bulan? Tidak mungkin bulan bercahaya, matahari tidak bercahaya. Lalu kemudian bintang-bintang jatuh. Alamak, kalau bintang jatuh, bintang jauh besar kali miliar kali besarnya dibandingkan bumi. Ya hancurlah bumi ini. Berarti betul tanda kiamat itu datang ketika Yesus datang. Jadi kalau ada orang Kristen berdoa, Yesus datanglah, berikanlah rezeki. Alamak, dia minta dunia ini kiamat. Karena ketika dia datang, yang asli datang, dunia kiamat. Minta pula dia datang. Udah bosan hidup kau, bro. Jadi begitu, saudara. Sekarang Anda lihat, Anda berkaca sekarang. Anda masuk kamar, tutup jendela, tutup kamar, lihat diri Anda dalam kaca. Tanya, apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda menjadi Kristen?
Apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda ke gereja? Apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda nyanyi-nyanyi di hari Minggu? Apakah Yesus yang mengajarkan Anda mempertuhankan dirinya? Apakah Yesus yang mengajarkan merasulkan Paulus? Apakah Yesus yang mengajarkan 13 kitab? Apakah Yesus yang mengajarkan menghancurkan hukum Taurat? Apakah Yesus yang menjanjikan kemudian surga kepada orang makan babi yang tidak bersunat? Tanya, jawab sendiri. Kalau ternyata Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan itu, maka silakan Anda bergegas. Silakan Anda bergegas. Jangan ego, jangan sombong, sunatkan hatimu, jangan angkuh. Kalau angkuh dan tidak mau sujud kepada perintah Tuhan itu iblis. Karena hanya iblis yang enggan kepada kebenaran. Hanya iblis yang kemudian hidup dalam kebohongan. Hanya iblis yang mau kemudian hidup diliputi oleh dusta. Kenapa? Karena iblis sudah dijadikan sebagai penghuni neraka tetap. Dan iblis tidak ridha itu. Dia harus mencari teman. Maka dia mencari orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk dibawa serta ke dalam neraka. Kamu percaya gak deh kayaknya? Sekarang saya serahkan kepada saudara. Data sudah saya sampaikan. Apa yang ada di dalam kitab Anda saya sudah ilustrasikan. Anda ingin menerimanya silakan, menolaknya pun tak apa. Itu adalah hak prerogatif saudara. Silakan. Ya, sambil di tap-tap saudaraku, biar komalnya kuat, agak kelap klip ini. Pak Martin, selamat siang Pak Martin. Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang Bang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Koko, Bang Dewa, assalamualaikum ya. Pak Martin, Katolik apa Protestan Pak Martin? Protestan. Protestan ya. Pak Martin, sebentar ya, sebentar Pak Mi dulu ya. Barangkali ada tanggapan dulu, nanti Pak Martin boleh ya. Sabar Pak Martin, sabar. Gantian ngomongnya ya. Sepakat Pak Martin ya? Oke, mungkin inilah terakhir. Silakan Pak Mi, silakan. Saya salut dengan pengetahuan Bang Juma. Cuma pesan akulah, harapan saya, semoga Roh Kudus datang ke Bang Juma mengikuti Bang Andika. Mati meja, mati meja. Iya Bang, makasih Bang, makasih. Lanjut. Gimana Bang Mi? Udah atau Andai saja Yesus yang betul sesuai dengan tanda-tanda. Saya mau bertanya kepada saudara Mi, andai saja tanda-tanda kedatangan Yesus itu ada di abad pertama menyertai kedatangannya kepada Paulus, berdasarkan pengakuan Yesus ketika berbicara tentang hal rahasia kepada muridnya, menurut saudara, kalau Yesus yang asli datang kepada Paulus hari itu, apakah dunia ini hancur atau kiamat atau tidak? Masih berlanjut sampai hari ini. Coba, berdasarkan tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus, andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus saat itu, maka hancurkah dunia ini atau memang biasa-biasa saja seperti yang kita alami sekarang ini? Silakan. Silakan Pak Mi dulu, silakan Pak Mi, dikelarkan Pak Mi. Pak Martin sabar ya, sabar. Orang sabar disayang Yesus. Aman, tenang. Kalau yang itu saya nggak bisa jawab Bang. Mungkin cuma inilah pesanku Bang. Semoga Roh Kudus datang kepada Abang. Mati meja. Udah. Mati meja. Mati meja. Yang teman yang lain bisa menjawabnya Bang ya. Saudaraku, Roh Kudus sudah datang kepadaku dan Roh Kudus mengatakan kepadaku, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Roh Kudus yang datang kepadaku mengajarkan kepadaku, membimbing kepadaku, dan sungguh Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hal tersebut. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu Roh Kudusku yang mengajarkan aku. Sedangkan roh yang ada pada diri Anda menutup akal Anda. Tadi saya sudah menyatakan panjang lebar. Yesus ditanya, apa tanda-tanda kedatanganmu guru? Langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan tidak bercahaya. Aku nampak di langit dan seluruh manusia di bumi akan melihatku. Pertanyaan saya,
apakah tanda-tanda itu ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Apa jawaban saudara? Aku tak sanggup menjawab. Kenapa demikian? Karena Anda berada dalam kuasa iblis. Al-Quran mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad dan kaumnya, kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Apakah Anda masuk dalam kategori pendusta? Ketika Anda tahu jawabannya, tapi Anda mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mau jawab. Apakah itu termasuk Anda? Berdasarkan Al-Quran, tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis datang kepada para pendusta. Jadi yang menutup akal Anda, membuat lidah Anda kaku, kemudian adalah iblis untuk menjawab dengan jujur. Tapi tak apa, masih ada waktu, mungkin masih banyak oksigen jatah Anda untuk hidup di dunia ini, masih banyak beras yang Tuhan siapkan untuk masuk ke dalam lambung saudara, masih ada udara yang disiapkan Tuhan untuk Anda hirup, masih ada matahari yang Anda harus lihat untuk Anda nikmati hidup sebelum Anda mati. Maka jadikan itu kesempatan emas untuk meraih kemenangan keluar daripada lingkaran syaitan. Silakan, mungkin ada yang lain. Masya Allah, barakallah Gurunda. Ya, Bang Mi, gimana? Ada tanggapan kalau kayak tadi mulu jawabannya kagak usah lah. Gimana Bang Mi? Saya tidak bisa menanggapi lagi. Udah nyimak dulu aja, belajar Bang Mi, baca lagi biblosnya, udah nyimak aja. Pak Martin, coba buka mute-nya Pak Martin. Ayo. Makasih saudara Mi. Doa saya buat untuk saudara supaya sehat selalu Bang. Amin. Silakan. Makasih. Siap Pak Mi. Ada aja. Silakan Pak Martin, silakan ditanggapi Pak Martin, silakan. Apa yang harus ditanggapi nih? Mati mijak. Entahlah telinganya di mana ini. Nonton gak jelas. Pak Martin nyimak nggak dari tadi? Nyimak. Kan banyak yang diomongin, kan banyak. Yang mana dulu yang ditanggapi? Bebas lah, serasa suka-suka Pak Martin lah, silakan. Utamanya tentang roh-roh itu yang barusan. Jadi kalian ini sesuka hati ya mengambil istilah Quran, terus maknanya di belokkan. Nggak boleh. Silakan Roh Kudus pembahasan lanjut. Bang, barusan aja dia bilang dia mengaku mendapatkan Roh Kudus. Gitu loh. Itu benar atau enggak gitu loh. Ini gimana Bung Zumi ini nyambung kagak? Baik. Kalian kan nggak percaya Roh Kudus. Kenapa bisa ngomong seperti itu gitu? Ya, simak dulu Pak. Pasang kupingnya baik-baik Pak. Simak. Lanjut Bang Juma, fadhol. Iya, baik. Jadi gini Bung. Sebelumnya teman-teman yang ada di bawah 2,8 manusia mata memandang ini, silakan kalau mau berinfak, bersedekah berupa gift kepada saudari kita yang ada. Ini di Palestina ya? Ya, Gurunda di Rafah. Kamu nggak percaya Roh Kudus, tapi kamu mengakui kamu bentar. Dia di Rafah, Palestina. Sabar. Oh, di Palestina. Silakan sahabat-sahabat Muslim. Kelihatannya adik kita ini lagi hidup di bawah tenda ya, di mana beliau. Sabar Bang. Habis ini kita bahas. Silakan adik-adik saya yang ada di bawah, anak-anak saya, saudara-saudara saya Muslim, berikan infak sedekah yang terbaik kepada saudara kita yang ada di Palestina. Beliau ada di sini mengharapkan bantuan kepada kita semuanya, uluran tangan kepada kita semua. Coba Anda bayangkan kalau kita yang lagi sedang berpuasa tiba-tiba negara kita ini dibombardir dengan bom, ya, tak bisa kemudian ibadah dengan sempurna, tidur tak nyenyak, dan seterusnya ya. Adik kita ini mendoakan kita, Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat Muslim yang ada di Indonesia ini memberikan infak terbaik di bulan suci Ramadan kepada anak kita yang ada di Palestina. Ya Allah. Masya Allah. Silakan. Oke, saya masuk kepada pertanyaan saudara. Kenapa saudara mengatakan bahwa saudara mendapatkan bimbingan Roh Kudus? Yes. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an.
Sabar dulu kawan, sabar. Ya. Boleh enggak diskusi Anda bertanya, saya menjawab? Saya tegaskan dulu Gurunda, Pak Martin, Anda ngoceh-ngoceh ketika Gurunda lagi ngomong, saya turunkan Anda. Anda tidak bisa kondusif. Simak dulu baik-baik. Kalau Anda manusia, dengarkan dulu. Baru setelah selesai Gurunda bernarasi, berbicara, baru Anda ngomong gantian. Simak dulu, Pak. Narasinya udah ngawur. Iya, udah dengarkan dulu. Ya saya membahas tentang iman saya kok jadi ngawur ya? Kok Anda lebih tahu daripada saya? Saya yang bisa Al-Quran. Kamu aja tidak mengakui Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Yang ada di Kristen itu pneuma hotheos atau pneuma hagios. Pneuma hagios itu artinya apa? Hantu suci. Dalilnya apa? Dalil. Qul nazzalahu ruhul kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Sekarang saya minta dalil dalam original teks kitabmu Yunani, ada nggak kata Roh Kudus? Ada nggak? Ada Roh Kudus dalam bahasa Yunani, ada? Ada. Hanya Kristen di Indonesia ini yang pandai-pandaian mengambil dua kata dari Quran, yaitu Roh Kudus. Di luar Indonesia orang Kristen tak mengenal Roh Kudus. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang berikan infak sedekahnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Melihat anak kita ini tersenyum, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan keselamatan kepada beliau ya Allah dan keluarganya dan saudara-saudara kami Muslim yang ada di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gitu kawan, Roh Kudus itu adanya di Al-Quran. Di Bibelmu adanya apa? Pneuma hagios. Artinya apa pneuma? Pneuma itu hantu, hagios itu murni. Artinya yang ada dalam kitabmu itu adalah hantu murni. Belajar original teks. Masuk ke Indonesia, kitab Belanda itu baru niru-niru Roh Kudus biar dianggap seperti ajaran Islam. Saya jelaskan pertanyaan saudara ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 seterusnya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Nazala bihi ruhul amin. Yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu. Agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Itu kitab suci saya yang menerangkan itu. Jadi Anda tidak bisa membantah. Maka ketika kemudian kami mengajarkan tentang ajaran Roh Kudus, yang menjadi dasar pijakan kami adalah Al-Quranul Karim. Itu Roh Kudus. Lah kamu Roh Kudusmu yang mana? Yang masuk ke dalam tubuhnya Sambo. Al-Quran itu Kutanya dulu, apa ditulis? yang datang ke dalam diri Sambo, yang membunuh sesama Kristen itu roh apa yang masuk ke dalam tubuhnya? Al-Quran itu turun apa ditulis? Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, Anda mengenal pendeta Joshua Teu. Pendeta Joshua Teu kisru dengan pendeta Sarah, ribut tentang tai lalat. Saya tanya samamu, benarkah pada diri Joshua Teu dan pastor Sarah itu ada Roh Kudus? Hah? Ribut tentang tai lalat yang ada di nonot? Al-Quran itu turun apa ditulis? Jadi, saudara, kalau Roh Kudus itu bekerja di Kristen, bukan bekerja di kitabnya, maka Kristen tidak perlu sekolah. Apain sekolah Roh Kudus ada dalam dirinya kok? Yang benar itu Roh Kudus itu datang mewahyukan sebuah ilham, pengajaran ketetapan hukum-hukum kepada nabinya, nabinya yang menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Maka hafalan dan tulisan ini kemudian tersebar ke seluruh penjuru bumi, yang mengimaninya disebut Islam. Maka Roh Kudus datang mengajarkan sebuah aturan-aturan main dalam kehidupan kepada para nabi, tidak berupa kitab, tidak berupa buku, tidak berupa lembaran, tetapi berupa ilham, kalimat-kalimat suci yang didatangkan dari langit, kemudian disampaikan kepada para nabi, nabi menyampaikan kepada pengikutnya, pengikutnya menuliskan dan menghafalkan. Pahami itu. Sedangkan kalau Anda mengatakan kamu punya Roh Kudus, apa pula punya Roh Kudus?
antar sekte satu sama lain cakar-cakaran. Mana Roh Kudusnya yang betul? Lah di Islam memang nggak cakar-cakaran. Berarti mereka meninggalkan Al-Quran. Berarti mereka meninggalkan Al-Quran. Kan Roh Kudusnya menuangkan, sabar. Roh Kudusnya menuangkan segala kebenaran itu di dalam sebuah kitab bernama Al-Quran. Kalau umat Islam bertentangan satu sama lain, mereka kembali kepada Al-Quran. Kalau orang Kristen bertentangan sama satu sama lain, kembali kepada siapa? Ayo, Dari kembali kepada siapa? 73 golongan hanya satu yang Kembali dipilih. kepada siapa? Kembali kepada siapa? Kalau Kristen dan Kristen bertentangan, kembali kepada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan apa? Yang benar adalah Advent, tidak hanya makan satu babi. yang dipilih. Roh Kudus pada Katolik dan Protestan mengatakan boleh makan babi. Roh Kudus yang benar yang mana? Yang tidak boleh makan babi atau yang boleh makan babi? Dari 73 golongan hanya satu yang dipilih. Yes, betul. Betul. Betul itu. Kan cakar-cakaran. Yang satu ini yang berjamaah. Yang berjamaah ini yang kembali kepada Al-Quran. Betul. Karena Roh Kudusnya bekerja di Al-Quran. Siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah pasti selamat. Nah sekarang Roh Kudus yang ada di Kristen, satu membolehkan makan babi, satu tidak membolehkan. Roh Kudus yang benar yang mana? Jawab. Apakah Al-Quran Al-Quran. menjelaskan? Al-Quran. Saudara kalau belum sanggup untuk berdiskusi dengan Bang Suma, Apakah cari yang level bawah Al-Quran seperti Pak kitab yang Bom, menjelaskan? seperti RK, seperti yang lain. Jangan ke Bang Suma ketinggian. Anda belum sanggup untuk berhadapan dengan saya. Anda ke gereja biasa, turunkan celana pendeta, celap, jilat tanganmu, mudah-mudahan Anda kemudian bisa siuman dari kesalahan. Demikian. Barakallah ikhwan fillah ya, luar biasa memang kalau Gurunda yang berbicara. Barakallah semuanya ya, ya senang sekali tuh. Pas Pak Noah, selamat siang Bro Noah. Ya, siang bro, siang. Mati Lo meja. lagi di pasar atau lagi di rumah Bro? Ya, saya hari-harinya di pasar bro. Oh di pasar, tapi kira-kira memungkinkan untuk diskusi nggak? Jangan sampai lo di pasar kita ngomong di sini lo gak dengerin. Ya, secara singkat-singkat aja. Aduh, Tidak usah bertele-tele. aduh. Barangkali Anda mau menanggapi, tadi Anda udah lama nyimak di bawah, saya lihat. Silakan, Bro. Belum, saya baru nyimak saya. Sahabat Muslim, silakan dilanjutkan infak sedekahnya ya ke anak kita ini ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Muslim yang memberikan infak sedekah berupa gift kepada ananda kita yang ada di Palestina, begitu anak antum lahir, wajahnya mirip dengan anak kita ini, ya minimal hidungnya ya. Pasti ibu-ibu ini pingin kali anaknya hidungnya mancung kayak Pak Bom Bom. Ya, silakan Anda give, berdoa, mudah-mudahan anak Anda itu bisa kemudian ya secantik parasnya daripada anak kita yang ada di Palestina ini. Masya Allah. Amin. Silakan sambil kita berdiskusi. Ya, Bang Juma, sebelum dilanjut Bro Noah. Ya, gimana Bangku Bang Dewa? Silakan Bang Dewa. Dewa juga ngemis follower dong, ngemis follower. Ya, Oh kalau ini minta jangan di-follow. sampai kalian nanti punya anak mirip sama dia. Ya, Kalau minta anak follower antum ya. mirip sama dia ini berarti sama dengan pendeta Carolonia. Siapa? Carolina. Ada kayak Indomie. Carolina. Nah ini akun yang baru. Dewa minta di follow ya, Iwan Pilah ya. Dan silakan infaknya dilanjut. Lihat betul kata Bang Juma, lihat senyumnya ya, betapa cantik, betapa lugunya, betapa lucunya. Dulu Bang Juma kira-kira lucu nggak kayak gini wajahnya Bang Juma? Dulu Nggak mungkin ya. Enak pasti. Dulu waktu saya bayi mirip waktu saya bayi onta tapi lemah. Jempolnya mirip. Pandai-pandaian kau tanya aku pula. Bang Dewa. Kau sudah lihat hidungku kayak pelepah pisang? Kau tanya lagi mirip. Cari masalah emang kau. Bulan puasa bukannya damai malah cari ribut. Bang Kamu gak lihat itu hidungnya kayak mirip hidungnya Pak Bom Bom, bilang pula kayak hidungku. Ada saja. Tukar tambah bisa nggak hidungnya nih? Tukar tambah. Tukar tambah. Masya Allah.
Siap, Iwan Pilah ya, barakallah untuk semuanya. Ukhti Rahab, anti tatbauni, ukhti guli. Terima kasih saudaraku semua, fadhol. Terima kasih. Terima kasih saudaraku semua. Masya Allah. Ya sama-sama anandaku yang Jamila. Masya Allah. Afwan ya, Ukhti Rahab, afwan, anti atas kutu. Afwan ya. Lanjut Bro Noah. Ukti, anak antum ya. Ya, silakan dilanjut. Anak antum. Iya, gimana Bro Noah tanggapan Anda tentang Roh Kudus ini? Aduh, gabrul ini Noah, ini kagak jelas. Kenapa dengan Roh Kudus, Bro? Iya, coba dipaparkan dulu aja, karena kasihan dari tadi Gurunda sudah banyak menjelaskan. Tapi karena memang mungkin Anda tidak menyimak tadi, jadi sekarang jelaskan aja menurut Anda seperti apa. Silakan nanti diluruskan oleh Gurunda. Silakan. Ya, saya rasa tidak ada yang perlu dijelaskan ya. Roh Kudus itu ya adalah roh kebenaran, roh kehidupan. Iya, jadi gini, di Kristen itu kan tak ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu nanti ngambilnya di Indonesia. Di luar Indonesia mereka tidak mengenal Roh Kudus. Yang mereka kenal itu adalah pneuma hagios ya. Kemudian yang perlu ditanamkan, tiba saatnya kemudian saudara-saudara Kristen di Indonesia ini dipahamkan bahwa penyesat yang datang setelah anak Maria itu terangkat ke langit itu bergelar Yesus Kristus. Tahun 52 Paulus menulis kitab Galatia, mengaku bertemu dengan sosok bernama Yesus dan itu bukan manusia. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Dan Yesus anak Maria yang adalah manusia berpesan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus, di mana penyesat bernama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Hari ini Kristen sedunia adalah pengikut Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus berpesan kepada Bani Israel agar jangan ke bangsa lain. Dia bahkan mengaku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi muncul kemudian sosok Yesus lain yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu jelas bukan Yesus anak Maria, tetapi yang diduga sebagai penyesat. Demikian sementara, silakan. Baik. Itu kan menurut pengertian Bang Zuma. Iya, bukan berdasarkan Alkitabiah, kan? Oh, itu Bible yang jelaskan. Silakan. Kan sudah jelas bahwasanya bangsa Yahudi itu, bangsa Israel itu menolak Yesus karena yang mereka harapkan itu adalah kedatangan seorang raja seperti Daud, Salomo. Tetapi yang datang bukan seorang raja seperti mereka yang mereka inginkan, yang mereka gambarkan sebagai bentuk penyelamatan di atas penindasan yang dilakukan oleh bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel di zaman itu. Makanya secara mentah mereka itu tidak meyakini dan mereka itu menolak mentah-mentah bahwasanya Yesus itu adalah seorang raja, seorang sang penyelamat. Kan begitu. Jadi wajar saja dong ketika Yesus menyatakan dirinya, dia memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan, memberitakan kabar baik itu ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa murid-muridku. Wajar karena apa? Karena dia sudah ditolak. Seharusnya tempat tujuannya itu hanyalah bangsa Yahudi. Karena yang memang untuk diselamatkan pada saat itu adalah bangsa Yahudi. Tetapi ketika ditolak ya, berita ini dialihkan ke seluruh dunia. Salahnya di mana? Ayo silakan. Oke. Baik. Jadi di dalam pengakuan Yesus bahkan berdasarkan kepada Bible. Jadi Bible ini bukan firman Tuhan ya, teman-teman. Bible ini hanya kalau yang PL itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang sudah mengalami banyak revisian. Sedangkan perjanjian baru milik Kristen ini bukan kemudian firman Tuhan, tetapi catatan-catatan sejarah yang dituliskan oleh penulis-penulis yang tidak dikenal dan tidak ada indikasi sahihnya penulisan itu adalah merupakan intisari daripada sabda Yesus kepada para penulis.
Mereka menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Nah, di antara data yang muncul di buku tersebut, kita lihat dalam Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang, saya baca ulang. Mudah-mudahan kalau saudara Noah tidak bisa tembus pemahamannya ini, ada saudara Kristen yang bisa kemudian paham. Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Titik. Ketika dikatakan Lukas seperti itu, bahwa dia adalah raja untuk keturunan Yakub, Yesusnya kemudian datang menceritakan di dalam pengajarannya dia kepada Bani Israel, Matius 21 nomor 43, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan yang tadinya Yesus untuk Bani Yakub itu diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Kerajaan Vatikan sudah pasti bukan kerajaan Allah. Kerajaan Inggris sudah pasti bukan. Kerajaan Belanda sudah pasti bukan. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari ini kerajaannya tidak berkesudahan dan kerajaannya tetap gilang gemilang sepanjang zaman sampai hari kiamat. Jadi kerajaan yang datang kepada Yesus diberikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerajaannya tidak pernah singgah kepada non-Yahudi. Kerajaannya langsung diberikan kepada dia yang kemudian menghasilkan buah-buah kerajaan tersebut. Dan ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu selaras dan tidak ada pertentangan. Yang menjadikannya pertentangan di dalamnya adalah ajaran Kristen yang bukan Bani Yakub tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Ingat kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi ketika kemudian Tuhan mempersiapkan kerajaan Nabi Isa diambil alih oleh Nabi Muhammad, di antaranya muncul kemudian Yesus palsu yang mengajarkan menuhankan Yesus, dan pengikutnya diduga disebut Kristen. Silakan. Gimana, Bro Noah, coba dibuka mute-nya, Bro. Jangan sampai Anda gak nyimak. Noah, Bro. Kan bener kata gua juga Noah ini. Oh, oke. Oke, nyimak nggak Noah? Jangan oke doang, nyimak. Saya simak. Oh ya, Saya bagus. simak. Lanjut. Oke. Berarti Abang Zuma membaca Alkitab, berarti Abang Zuma sama berpikiran dengan orang bangsa Yahudi, bahwasanya seorang raja yang harus datang itu adalah raja seperti Daud ataupun Raja Salomo yang dimaksudkan oleh bangsa Yahudi. Sementara di Matius 28, ya, di Matius 28 ayat 18, Yesus berfirman bahwasanya segala kekuasaan di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu bukan main, Bang, bukan main tanggung lagi rajanya. Siapa yang bisa berkuasa di sorga dan di bumi? Apakah dia bukan raja? Bahkan saya seorang ayah gitu ya, seorang bapak, saya ini raja di rumah saya. Apalagi dia yang diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Itu melebihi dari Raja Daud, melebihi dari Raja Salomo, melebihi dari raja-raja yang diharapkan oleh bangsa Yahudi itu sendiri.
Tetapi kenapa? Kenapa mereka menolak? Karena mereka hanya menggunakan akal pikiran mereka sendiri. Mereka tidak mengerti apa maksud Tuhan. Makanya segala sesuatu di Yohanes 16 ayat 23-24 ya, segala sesuatu itu telah diberikan atas nama Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita minta itu diberikan atas nama Yesus Kristus. Makanya banyak orang-orang Kristen, Anda perhatikan mungkin mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Keluar kau roh-roh jahat dari tubuh si ini misalnya. Itu menggunakan nama Yesus. Karena apa? Karena dia raja di atas segala raja. Bukan berarti raja itu harus punya mahkota, duduk di kursi kerajaan, punya harta melimpah, emas. Bukan itu, Bang. Begitu. Jadi mungkin Anda salah menafsirkan ya, Bang Sumaya. Oke, silakan. Ya, saudara jawab dulu. Sebelum kita mengerucutkan, apakah Yesus menubuatkan penyesat muncul bergelar Yesus Kristus atau tidak? Itu dulu. Oh, tidak dong. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tidak ada dikatakan bahwasanya akan muncul penyesat bernama Yesus Kristus. Silakan Anda baca. Gimana? Di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ya, terus bukan terus. Bagaimana? Apakah Yesus meminta muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus"? Dia akan menyesatkan banyak orang. Baik. Di sini dikatakan bahwasanya waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Baik, yang kami gunakan di sini adalah nama Yesus, ya, bukan mengatakan kami ini adalah Mesias. Kami menggunakan namanya untuk hal-hal yang baik, bukan untuk mengatakan diri kami ini adalah Mesias. Anda harus paham konteks ayat ini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Berarti kan yang berkata itu kan mengaku dirinya Mesias. Sementara kami tidak. Kami tetap memakai nama Yesus, tapi kami tidak pernah mengatakan diri kami ini Mesias. Anda harus paham, Bang, konteksnya, Bang. Oke. Silakan lanjut. Oke. Berarti Anda sudah mengiyakan bahwa ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Betul? Abang salah. Saya sudah katakan, contoh ya. Di dalam nama Yesus, keluar kau roh-roh jahat dari tubuh Zuma. Saya katakan begitu. Saya tidak mengatakan saya ini Mesias. Kan di sini. Berarti Yesus salah. Berarti Yesus salah. Orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Kami kan tidak akulah berkata, Kristus. Emang saya ada berkata Berarti, akulah Yesus? Menurut Yesus, ada nggak orang yang akan datang mengaku Kristus? Tidak ada yang berarti Yesus bohong. Kenapa? Berarti Yesus bohong. Kenapa? Yesus bohongnya maksudnya bohongnya gimana, Bang? Nah, dia kan Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang mengatakan dirinya akulah Kristus." Ada nggak atau tidak ada? Kedatangan itu ada, tetapi hanya Rasul Paulus. Orang itu mengaku nggak Kristus? Siapa? Mengaku nggak Kristus penyesat itu? Yang difirmankan oleh Paulus bahwasanya dia bertemu dengan Yesus Kristus, ya itu benar adanya. Enggak, yang saya tanya Yesusnya berpesan kepada Bani Israel muridnya. Bukan kepada Paulus dia berpesan. Kepada muridnya Bani Israel. "Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus." Menurut Yesus, akan datang itu ada nggak yang akan mengaku Yesus Kristus? Ya tidak ada dong. Berarti Yesus bohong? Tidak ada, memang tidak akan ada. Berarti Yesus bohong? Akan datang. Akan datang. Enggak ada, Bang. Dia datang kedua kali. Berarti Anda membantah Yesus. Mana yang betul ini? Yesus atau Anda? Iya, datang kedua kali itu benar.
Enggak, penyesat akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, itu bohong. Itu tidak ada, sekarang belum ada. Mati nih. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu bahwa akan datang penyesat mengaku nama Yesus bergelar Kristus? Anda percaya nggak? Percaya, tetapi dia hanya suruh Alhamdulillah. waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab yang diminta waspada di situ siapa? Gimana? Yang diminta waspada di situ siapa? Ya, kami. Inilah penyesatnya. Udah Dinda Abuya, saya izin ibadah dulu. Kalau pembohong pendusta kayak gini mah bukan level saya. Silakan saya ibadah dulu. Terima kasih saudara atas kebohongan saudara Noah. Teman-teman yang masih mau berimpak, silakan ke adik kita ini, ke anak kita ini. Saya ibadah 10 menit sampai 15 menit insya Allah ya. Jangan bilang Bang Handi kalau Bang Suma itu pamit pasti 6 hari ke depan baru muncul. Enggak, saya ibadah sejenak, habis itu kita muncul lagi. Silakan. Noah pembohong. Baik, monitor. Jadi saya perjelas sekali lagi ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, kan begitu. Jadi Kepada siapa dia ngomong Noah? Jadi Noah. Yesus kepada siapa dia berbicara? Bentar. Jadi di sini Noah. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus sedang berbicara? kepada siapa yang mendengarkan dia, Pak? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini siapa? Ya, kamu ini kan ya punya arti luas. Kamu ini lebih dari satu. Dasar pembohong. Inilah dia. Memang untuk menerima dia. kebenaran itu sangat sulit ya, Bang Chan. Tapi kalau untuk mentertawakan kebenaran itu sangat gampang. Inilah kalian nih. Jangan keluar bagi kalian selain berbohong kan jadinya kan. Enggak, Bang Chan ya. Itu realita. Saya ulang. Noah, sebentar, santai saya. Noah, santai. Yesus berkata kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini ya siapa yang mendengarkan di situ ya? Itulah mereka. Siapa? Ya, di situ kan tidak dituliskan siapa kan gitu ya. Yang pastinya karena murid-muridnya selalu berdampingan dengan yang pastinya karena murid-muridnya ini selalu berdampingan dengan Yesus, berarti secara otomatis hal yang pertama yang mendengarkan itu adalah murid-muridnya. Ya, mungkin murid-murid bagus, mulai lurus. Mulai bisa dibatak Abu ya. Oke. Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Oke. Kata Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini siapa? Saya sudah katakan, yang pertama sekali kata kamu ini menyatakan itu lebih dari satu orang, kan gitu. Kamu dan mereka itu lebih dari satu orang. Yang kedua, bahwasanya yang selalu berdampingan dengan Yesus ini adalah para muridnya. Ada. Yang selalu berdampingan dengan Yesus ini adalah Nah. Oke. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nama siapa yang dipakai? Nama Yesus.
Yesus. Apakah perkataan Yesus ini perkataan yang jujur atau perkataan yang omong kosong? Ya kenapa ayat itu semuanya realita gitu Bang. Realita, bagus. Siapa yang pernah datang dengan nama Yesus? Kepada siapa? Kepada siapa? Atau begini, siapa yang pernah datang? Gimana pertanyaannya ya? Di mana di dalam Bible ada yang pernah datang mengaku dirinya Yesus? Ya. Dan kepada siapa dia yang mengaku Yesus itu Paulus. datang? Paulus. Ngerti nggak? Saya ulang. Terus Allah. salahnya di mana? Bagus. Baik. Apakah ada opsi lain selain mengaku? Alhamdulillah. Apakah ada opsi lain selain oknum yang datang kepada Paulus yang mengaku dirinya Yesus, Mesias, Yesus Kristus? Ada nggak? Tidak usah jauh-jauh dulu, ke Paulus saja. Terus kenapa? Masalahnya di mana gitu? Ke Paulus saja. Berarti benar statement Yesus. Waspada supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab ada banyak orang yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Apa dampaknya? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Paulus menyesatkan banyak orang berdasarkan pengakuan Noah. Oke, saya tanya, menyesatkannya di mana? Anda harus paparkan. Efesus 2 nomor 15. Baca. Anda yang memberi data, Anda yang baca dong. Dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala seluruh ketetapan dan perintah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 nomor 17, selama langit dan bumi ini belum lenyap, sebelum semuanya itu terjadi, tidak ada satu titik pun dari hukum Taurat yang ditiadakan. Nah, menyesatkan. Paham? Jadi sesatnya paham? di mana, coba? Masih mau berbohong? Sesatnya di mana? Dasar nggak dipakai itu kumis. Yesus katakan tidak ada satu titik pun hukum Taurat yang dibatalkan, ditiadakan. Paulus katakan dengan matinya Yesus Kristus telah membatalkan seluruh hukum Taurat. Terdengar seperti sinkron dengan Yesus atau bertentangan dengan Yesus? Ya, sekarang saya tanya, apakah di situ sesat? Jawab dulu. Terdengar seperti sama dengan Yesus atau merusak ajaran Yesus? Sekarang Anda harus melihat ke depannya, Bang Chan, ya, supaya Anda lebih mengerti, supaya pikiran Anda terbuka, gitu kan, ya. Supaya pikiran Anda terbuka. Apa kau Noah? Ada kau Noah. Yesus katakan tidak ada satu titik pun yang ditiadakan. Noah, dengerin. Yesus katakan tidak ada satu titik pun yang ditiadakan. Ya, Paulus katakan membatalkan segala ketetapan dan perintah hukum Taurat. Terdengar seperti sinkron dengan Yesus, nyambung dengan Yesus, mengikuti ajaran Yesus, atau terdengar seperti merusak ajaran Yesus? Jawab dulu. Jawab dulu itu. Selesaikan PR-nya satu-satu. Kenapa terdiam? Nangis, bentrek, kejang-kejang, ayo. Apa itu namanya? Masih mau kau datang besok?
Kalau kan? Bro Noah nggak Inilah. monitor ini coba Kang Chan ini coba disapa masa dua-duanya jadi berhala. Nggak takut disembah. Kita ambil pelajaran dulu, saudara Noah, dengerin. Konsekuensi dari kebohongan itu ya begini, kau terdiam dan ditertawakan orang. Coba pikir, bagaimana bisa keyakinanmu surga, hidup kekal, keselamatan, tapi didasari oleh kebohongan? Mana ceritanya? Sebentar. Dasar Kristen banyak alasan. Kemarin saya nanya Kristen, buka buku ini pasal ini. Oh, saya lagi di tengah hutan. Yang satu lagi buka pasal ini, ayat ini. Oh, saya lagi di tengah laut. Buka pasal ini, di tengah gurun, di tengah tawa. Apa sekarang lagi betul? Silakan Bang. Mi coba monitor Mi. Kalau nggak monitor Anda di bawah dulu. Bro Mi. Cek. Mi. Mi. 1 2 Mi 2 3 Mi. Oke. Kirain gua dari tadi lo diam nyimak. Cepat Pak Abdi. Tuh ada pisan otente. Pak Andreas naik Pak. Bang Sakman. Muslim apa Kristen, Bang? Aduh. Jangan. Abuya izin sebentar. Abuya izin. Ya, Abuya izin sebentar ya. Bang Sakman sebentar. Ya. Teman-teman mumpung banyak 2,4 ribu. Kalau ada teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi santai seperti diskusi di warung kopi offline, posisi di Bandung dan sekitarnya, nanti bisa menghubungi saya ya, Kang Chan 02. Jadi akunnya yang 02. Teman-teman Kristen nanti ada tempat, terus ada fasilitator juga, tapi bukan diskusi seperti yang biasa kita lihat seperti Kodonditan dan yang lain gitu ya, di podium terus preparasi dengan baik. Kita diskusi santai ngobrol di warung kopi yang dengan persiapan, yang tanpa persiapan, yang punya pendeta ataupun jemaat, siapa saja yang sedang belajar ataupun sedang mengajar, semua terbuka, semua bisa memberikan poin-poinnya, semua bisa menyanggah poin-poinnya, termasuk di Islam juga begitu ya. Nanti teman-teman yang tertarik untuk diskusi seperti ini bisa menghubungi ini ya, Kang Chan 02. Izin akunnya yang 02. Nah, kasih Abu ya. Barakallah Kang Chan, dan satu lagi tanggung iklan. Iwan Pila yang belum subscribe channel YouTube saya, bantu di subscribe ya. Namanya Abuya Strong Life Iwan Pila. Alhamdulillah ya, baru beberapa bulan berkat dukungan dari antum, alhamdulillah. Follower subscribernya udah nyampe 2K ya, 2K, alhamdulillah. Barakallah, terima kasih banyak yang sudah bantu follow atau subscribe ya Iwan Pila. Nah ini namanya. Ya silakan Iwan Pila yang mau subscribe ya. Yang tinggal diklik saja profil saya, nanti di bio ada ya linknya, tinggal diklik nanti masuk ke YouTube. Nah, insya Allah ya gratis subscribe. Barakallah, terima kasih banyak Iwan Pila, jazakumullah. Lanjut. Oke, nah, silakan Noah monitor ya, gimana kok? Selamat siang. Nah, silakan kok. Sakman, selamat siang. Jangan balik-balikin kitab orang. Kita Bro, selamat siang bro. Jangan Surat tampil Yasin dulu. 14. Maksudnya apa itu, saya bertanya. Ayo. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan? Surat Yasin 14 katanya. Paling ini kacang bulus. Kenapa ada bulus? Bukan 14, 13 harusnya. Kalau kau masuk ke Yasin 14 lalu masuk tafsir itu bulusnya itu dia tauhid. Dia tidak menuhankan Yesus. Ayo. Mampus. Mau ikut 14 Yasin 13. Tolong berikan kepada sekretnya nanti yang Yasin 14.
Ya, selamat siang Ibu Nurmawati. Bu Nur, Iya. Bu Nurmawati pakai baju itu. Ya, ibu ini Kristen, santun, baik. Ibu pakai baju? Tidak sombong, rajin menabung. Pakailah. Silakan ibu yang baik hati. Saya nggak pakai kacamata jadi. Kenapa saya baru masuk? Apa ini yang dibahas apa? Tanya Kang Chan tuh, Kang Chan apa yang dibahas Kang Chan? Ini kita sedang berbicara apakah Yesus berbicara jujur atau berbicara omong kosong gitu di Matius pasal 24 nomor 4. Iya. Di Matius 24 nomor 4, apakah di situ Yesus sedang berbicara jujur ataukah Yesus sedang berbicara omong kosong? Ya, coba dibacakan. Nah, Bu Nurmawati enak, dia buka Bible. Tidak sedang di tengah gurun, tidak sedang di tengah hutan, tidak sedang di tengah laut. Bu Nurmawati bawa Bible, Matius 24 nomor 4. Iya. Kenapa? Pertanyaannya apa? Ada datanya. Pertanyaannya, Yesus sedang berbicara jujur ataukah Yesus sedang berbicara omong kosong di situ? Kok dia bilang omong kosong? Baik, kita sepakat ya. Ini bukan omong kosong. Dia berbicara benar. Waspadalah, jawab Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu, murid-murid, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa namaku di situ? Iya, namanya Yesus. Nama Yesus. Sebab akan datang banyak orang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Apa konsekuensinya dari orang yang mengaku bernama Yesus dan mengaku dirinya adalah Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Setuju nggak? Yesus berkata benar nggak? Bu Nurmawati yang cantik, rajin menabung, bayar arisan, dan Apa tadi? bayar kreditan. Ya, kamu suka muter-muter gitu loh. Benar, yang dikatakan Yesus benar. Ada orang-orang yang akan bisa menyesatkan dengan memakai nama Yesus. Tetapi bukan semua orang yang memakai nama Yesus itu disebut penyesat. Jangan diputar-putar kan? Baik, siap, baik. Sekarang berikan kepada saya berdasarkan literatur Bible siapa dan kepada siapa yang di peristiwa apa ada yang mengaku dirinya adalah bernama Yesus dan mengaku Kristus, lalu dia mengaku pada seseorang berdasarkan Bible. Siapa dia? Mengaku apa? Ya, Yesus itu sendiri yang mengaku dia Tuhan kok. Mengaku dirinya Yesus. Akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus. Berarti bukan Yesus yang sedang dibicarakan. Berarti ada orang lain yang mengaku dirinya Yesus. Dia mengaku dirinya bernama Yesus. Dan dia mengaku Kristus. Siapa di dalam Bible yang mengaku itu? Berarti begini Bu Nurmawati, ada dua menurut Yesus. Yesus kan mengaku dirinya Mesias, akulah dia. Kata Yesus, akan datang yang memakai namaku, nama Yesus. Berarti ada lagi selain Yesus yang memakai nama Yesus. Dan mengaku dirinya adalah Kristus, Mesias. 24 nomor 4, Matius 24 nomor 4. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Orang, berarti bukan Yesus.
Ada yang lain selain Yesus, anak Maria, yang mengaku dirinya Yesus dan dia mengaku dirinya adalah Kristus. Pertanyaan saya, di mana di dalam Bible ada yang pernah mengaku dirinya Yesus dan mengaku dirinya Kristus selain Yesus? Hei, Malah ngopi. Mau Selamat nih, siang ibu dulu. semuanya. Selamat siang, Ibu Ada Boruni. datanya begini bang. Aku datang dalam namaku tetapi kamu tidak percaya. Ada datanya seperti itu. siapa dia? Aku datang dalam namaku. Siapa dia? Yesus. Yesus. Yesus, yang Yesus katakan bukan dia. Yesus katakan ada orang. Berarti selain Yesus. Yang saya minta bukan Yesus. Yang saya minta selain Yesus. Yang mengaku dirinya Yesus dan mengaku Kancan. Itu Yesus mengingatkan orang-orang atau murid Yesus di situ supaya berhati-hati. Bisa aja ke depan ada penyesat memakai nama Yesus, tetapi yang dikatakan di sini bukan Yesus itu sendiri. Ada nggak berdasarkan Bible? Penyesat di luar Yesus yang mengaku dirinya Yesus dan mengaku dirinya Kristus. Nah, saya nggak temukan, tetapi dia mengingatkan. Dia mengingatkan gitu loh. Dia mengingatkan. Ada tidak? Pertanyaan saya, ada tidak? Ada tidak? Ada tidak Bible mencatat ada yang pernah mengaku dirinya Yesus dan mengaku dirinya Mesias, Kristus? Ada? Maaf, saya nggak temukan yang lain. Apakah ada tertulis dalam Bible? Baik, baik, kita buka. Kalau Anda tidak temukan, fair, nggak apa-apa. Boleh saya tunjukkan yang saya temukan? Buka Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 4. Izin sebentar, Kang. Saya sapa dulu Ibu Boruni. Kalau tidak disapa suka ngambek, Kang Chan. Bu Boruni, selamat siang, Bu. Selamat siang, salam damai sejahtera semuanya ya. Ya, Salam Bu kenal. Boruni, nanti Ibu Boruni bisa menanggap ya, gantian sama Ibu Nurmaya. Jangan sesama ibu-ibu jangan saling mendahului ya, Bu ya. Oke. Kisah Para Rasul pasal 9 pasal 9 nomor 4. Ada dibacakan, Bu? Jangan sampai saya terus membacakan, malu. Saya Muslim. Ya nggak apa-apa kan. Masa Kristen diam terhadap Bible? Muslim yang Kang Chan kan lebih tahu Bible kami daripada kami. Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Prihatin saya lihat kalian Kristen malah tidak tahu Bible. Itu kelebihan. Tertulis di mana, Bang? Biar saya buka, Bang Chow. Kisah Para Rasul, baik. Kitab Para Rasul pasal 9 nomor 4. Saulus bertobat. Terus kamu bilang bahwa Yesus itu adalah Yesus yang lain, Yesus palsu gitu. Kita akan buka itu, silakan. Bacakan dulu, Bu. Kita akan buka itu. Bacakan, Bu. Iya, saya udah baca tentang Saulus bertobat. Pasal 4 saya bacakan. Kristen malu-malu membaca Bible. Pasal 9 nomor 4. Teman-teman, ibu-ibu sekalian yang rajin menabung, bayar kreditan dan selalu bayar arisan, kalian ini harusnya malu. Kalau baca Bible, Kang Chan yang bacakan. Saya posisinya Muslim. Bentar, saya baca ya. Ia Kalau kalian ke tanah, gitu ia rebah ke dong. tanah dan kedengaran olehnya suatu siapa yang baca? Suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab, lanjut terus, lanjut. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi, siapa dia? Tetapi, terus bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat.
Iya. Siapa yang mengaku Yesus di situ? Merasa bahwa yang mengaku Yesus itu adalah Yesus palsu gitu. Coba Jangan kita nggak berhak berasa-berasa. Bible yang mengadres, jangan kita. Oke, saya tanya kepada Bu Normawati dan Bu Boruni, ke Pak Boroni. Siapa yang mengaku Yesus di situ? Kalau dari hasil penelitian saya, ini adalah Kristus yang diajarkan oleh Paulus sendiri, yang dipahami oleh Tritunggal. Siapa? Yaitu bentar. Yaitu dari Yahweh itu sendiri. Begitu. Nah, berarti Yesus palsunya Yahweh. Kalau dia bukan Yesus yang ngaku. Kan kata Yesus akan ada yang mengaku Yesus, mengaku dengan namaku, nama Yesus. Dia datang nanti menyesatkan. Matius 24 nomor 4. Kalau kau katakan ini Yahweh, berarti Yahweh yang menyesatkan. Saya ulang pertanyaannya. Siapakah di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 4, 5, 6 yang telah dibacakan itu yang mengaku dirinya Yesus? Siapa dia? Jadi yang ketemu sama Paulus itu Yahweh, bukan Yesus. Kang Chan. Bukan Yesus. Izin, Kang Chan, sebentar. Kang Chan. Izin sedap. Ibu Boruni ini tidak mempercayai Yahweh. Jadi Ibu Boruni ini sebenarnya bisa diskusinya dengan Kristen, dengan kita agak sulit memang, karena banyak kitab-kitab yang dia nggak pakai, termasuk perjanjian lama sudah nggak dia pakai, dan dia tidak mempercayai Allah dan Yesus itu. Dia adalah dengan Yahweh. Silakan dilanjutkan, Kang. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Bentar, Bang. Karena apapun yang diadres. Dalam pemahaman Paulus, Kristus itu membutuhkan perawan suci, sama dengan YHWH juga kan begitu. Asal dia perang, perawan-perawan itu disisihkan dia, dibawa ke markasnya mereka begitu. Jadi saya nggak terima Kristus yang diajarkan oleh Paulus. Kristus yang diajarkan oleh Paulus. Lalu siapa Kristus siapa ini yang diajarkan oleh yang mengaku dirinya Yesus kepada Paulus ini? Yahweh itu sendiri, Yahweh. Oke, Yahweh. Coba lihat konsekuensinya ketika dikatakan Yahweh di Matius 24 nomor 4. Yang mengaku dirinya Yesus, dia akan apa kata Yesus? Dia akan banyak orang akan datang yang mengaku dirinya Yesus, bernama Yesus, yang datang kepada kamu, dan dia datang menyesatkan banyak orang.